kejadian mana yang paling apa? Yang paling bikin sedih? Sedih. Ya itu yang kamu menjatuhkan diri itu. Itu ya. Itu sedih sekali. Itu betul-betul kan berarti kamu betul-betul merasakan sakit sekali. Dan mama itu merasa, ya ampun, anak ini nanti lumpuh kan. Iya pasti ada kekhawatiran pasti ada lah ya. Aduh, jangan-jangan dia sudah mau lumpuh, gitu kan. Sampai terus ngebayangin kamu yang jalan itu yang gagah, yang kalau main itu nyemesnya itu gimana gitu kan, yang kuat gitu loh, maksudnya kan tinggi kuat, pokoknya nggak ada lemah-lemahnya gitu. Ini kok sampai dia kayak gitu, ya Tuhan, itu maka sampai air mata sur, mungkin itu sup itu banyak itu tuh campur air mata kali itu, nggak habis-habis supnya, campur air mata. Jadi kan ada yang sempat kejadian nih yang abang apa? Kan waktu itu kan sempat minum obat terus tuh, tapi kan masih nggak mempan tuh sakit. Nggak mempan. Terus kan ada yang sempat kejadian yang udah mau langsung mau masuk rumah sakit aja karena yang pas tidur malam-malam itu. jerit-jerit. Jadi kan waktu itu kan sakitnya itu kalau misalkan mau berdiri, iya, gitu atau mau ngapain, mau tidur aja cuma bisa miring kanan. Pokoknya semua serba susah dah. Iya tidurnya cuma bisa miring kanan, kaki dilipet terus diganjel bantal tuh sela-sela di paha. Iya. Terus kan sempat ada yang kejadian Yang tidurnya sakit. iya. Itu yang kamu sampai jerit. Sampai udah Katanya kakinya kebas. udah nggak bisa ngapa-ngapain, makanya udah langsung bilangnya cuma udah rumah sakit ya. Pada sibuk semua lah, apalah. Sampai karena kan sakitnya nggak kelihatan ya. Jadi kita bingung mau ngapain gitu. Beda kayak luka luar gitu loh, diobatin kalau tahu. Luka luar, kalau di sini luka apa kayak ketabrak kelihatan gitu, diapain gitu. Lah kalau ini kan kita salah-salah. Takut Mau salah. nolong juga salah gitu kan, nggak ngerti. Jadi sedih sebenarnya, apalagi aduh terus bang mau pakai minyak apa aja enggak dikompres, iya dikompres, pada sibuk semua. Itu juga sebenarnya di depanmu aja itu yang kayak iya bang kompres bang, terus sini bang untuk kamunya begini, sini gitu. Jadi kayak ada air mata sedikit, sini kak bang sini gitu. Untuk kamu kayak gini kan, jadi nggak ngeliat gitu ya. Ya udah nggak pikiran apa-apa, udah cuma mikir nahan Itu sakit di situ aja. sambil ngompres itu air mata itu keluar itu. Maksudnya ya ampun, sampai sesakit ini kah gitu. Kenapa ya gitu loh. Gitu. Kenapa kok sampai seperti ini sih kamu sakit bang? Maksudnya berarti selama ini sebenarnya udah sakit, Cuma nggak dirasa. tapi nggak dirasa gitu kan, kayak anggap sepele gitu kali ya sebenarnya. Ya bukan, kadang kan gini, bukan anggap sepele sih. Jadi kan kadang kalau kita main, kalau udah main itu kan gak fokus sakit. Ya, misalkan kalau misalkan sakit dikit apa sakit dikit aja gitu, kita nggak bakalan terlalu kayak itu kan sebenarnya. Yang kayak aku bisa menang itu main pertama, itu kan kenanya lagi pas tengah-tengah main. Iya, kayak yang di Filipina juga sama, itu kena pas lagi tengah-tengah main kena. Cuman itu pikiranku apa? Udah tanggung. Udah akhirnya menang kan? Ya syukurnya menang gitu. Besoknya kan aku nggak bisa bangun. Iya kan, besoknya kan baru cerita kan, besoknya aku nggak bisa bangun sama sekali gitu loh. Cuma kamu nggak cerita, bilang ma aku sakit nggak bisa main. Bayangin aja, itu mama belum datang ya, aku MRI. Enggak, belum datang kan. Aku coba sama dokter tuh. Dari sore sampai jam 11:30 malam. Tahu nungguin apa? Nungguin itu kan aku harus MRI. Itu kan masuk alat MRI itu kan bulat gitu kan. Iya. Itu kaki nggak bisa lurus, tiduran. Harus jadi nekuk baru nggak sakit. Nah kalau MRI kan nggak masuk alatnya. Itu sampai diobatin, dikasih painkiller, disuntik sekali. Itu cuma ampuh 15 menit. Habis itu masukin yang obat lagi yang dari pantat katanya. Ini biar cepet efeknya, nggak berasa apa-apa. Makanya akhirnya di anestesi kan, diinfus. Itu aja dibikin tidur loh, cuma mau MRI segitu sakitnya coba. Iya makanya sebenarnya kekebalan tubuhmu itu sudah di atas rata-rata kan. Karena dikasih ini nggak mempan, dikasih itu nggak mempan, coba bayangin. Iya, kayaknya pas kasih itu baru bisa masuk. Baru bisa lumayan. Terus pas tahu hasilnya,
Oh iya kan kita patah. sudah ada. Itu kan udah di rumah sudah nginep. Udah nginep tuh. kita sudah ya pergi juga ke dokter. Ya konsultasi itu kan udah banyak beberapa dokter udah konsultasi, ambil jalan ini dipikirin lagi udahlah. Yang mau disuruh foto juga itu sampai Ya, lama sampai agak emosi kan. Iya. Karena dipaksa. Karena maunya dokter itu di foto ronsen. Iya. Kalau ronsen itu disuruh nunduk terus suruh ke belakang gitu kan nggak bisa. Jadi ya udah. Akhirnya nggak jadi ya. Nggak jadi. Terus akhirnya tahu hasilnya patah. Lumbal 5 sama S1. S1. Gimana coba? Tahu pas sudah tahu itu. Ya itu dia. Begitu tahu itu ya lemes bang. Balik lagi lemes lagi. Sampai gini, kenapa ya bisa patah? Gitu loh. Cuma ngomongnya bisa gitu aja kan kita nggak tahu ya. Karena kita bukan ini. Jadi kenapa ya kok bisa patah? Kenapa ya? Gitu aja akhirnya. Ya dokternya bingung juga kan padahal itu. Ditanya, aku sampai konsultasi beberapa dokter itu. Sama dokter yang ngunjungin itu pas aku di nginep itu kan ada, kamu kenapa patah katanya? Ada jatuh ya katanya. Aku bilang enggak ada jatuh. Karena indikasi paling dekat itu ya jatuh kata dia, ada benturan. Tapi pas udah aku bilang enggak ada jatuh, dokter bingung. Iya. Nah terus mama gimana pas tahu aku harus dioperasi? Nah itu dia. Jalan satu-satunya. Ya? Terus kan dengan banyak opsi, operasi dengan opsi segini gini kan dijelasin. Ada beberapa kan tetap harus operasi. Harus tetap harus jalanin operasi. Apa rasanya? Itu kan ada yang aku yang pakai baju putih mau masuk ruang operasi itu. Iya. Nah itu apa rasanya? Itu rasanya sedih, makanya banyak diem. Karena kalau mau ngomong itu bukan ngomong yang ada. Sebenarnya mama itu kan kayaknya depannya kuat aja. Padahal sebenarnya agak cengeng-cengeng. Gitu, makanya banyak diem, banyak berdoa. Banyak diem, banyak berdoa aja. Makanya jadi bukan kayak nggak mensupport, nggak kayak banyak ngomong, bang ini nggak bisa. Malah sedih nanti takutnya. Terus maksudnya gini kan, kalau ngomong gitu nanti, bang begini ya bang, begini. Mama sedih, air mata. Kamu juga nanti akhirnya yang mau pergi operasi itu jadi kayak ngedown gitu. Jadi kayak udah gitu aja, kayak udah kuat gitu, kayak kamu ngeliat mama ini kuat gitu kan. Jadi kamu kayak perasaanku, kalau aku kuat kamu kuat. Perasaanku seperti itu. Kalau aku kuat kamu kuat, nanti kalau aku lemah kamu ikut lemah. Gitu loh kan, karena nggak tahu. Kamu juga ada satu ketakutan yang untuk masuk ke orang operasi yang tidak pernah sama sekali seumur hidupnya sampai umur sekian nggak pernah. Buru-buru operasi. Tidak pernah melakukan itu, tidak pernah dilakukan. Aku sakit masuk sampai dingin paling sekali. Waktu gigi dulu. Itu sekali aja, sama ini kedua kali. Itu doang kan, itu juga kan ya kecil lah, maksudnya nggak terlalu ini gitu kan. Nah ini, jadi kamu juga kan yang sudah banyak diem, ya kan, suka banyak diem. Nah itu takutnya kalau kamu banyak diam, terus mama datang banyak ngomong, bukan banyak ngomong sih, yang kayak ya udah bang kamu harus kuat, harus ini. Kamu juga kan harus tahu apa yang kamu lakukan. Jadi nggak usah diomongin kayaknya, kayak gitu kan. Nanti malah tambah kesel yang ada, gitu sakit, ya. Jadi nanti akhirnya mau operasi nanti mungkin yang ada tekanannya naik atau bagaimana kan begitu ya kalau orang operasi. Jadi nggak jadi. Ya udah makanya kamu diam mama biarin, karena kamu juga harus menyiapkan mentalmu untuk masuk ke ruang operasi itu, untuk aku harus operasi ternyata gitu kan. Mungkin kamu juga ada shock juga sedikit kan waktu dibilang operasi 2 patah ini begitu, pasti ada shock juga ya. Nah, makanya kamu diam, mama juga diam, tapi kan diam kita itu tetap berdoa, tetap menyerahkan semuanya sama Tuhan. Karena nanti kalau mama juga ngomong itu akhirnya jadinya sedih. Sebenarnya mau menyemangati tapi jadi, keluarnya beda gitu kan. Jadi kamu juga nerimanya beda juga gitu. Jadi daripada kacau kita dua-dua, ya udahlah saling mendukung, walaupun memang menyapa atau apa ya seperti biasa, tapi ya dalam hati kan terus menyerahkan semuanya sama Tuhan, apa yang terbaik yang Tuhan terus berikan. Detik-detik nih kan dari atas kan, kamar di atas. Nah ya, jangan kan detik-detik kamar dari atas, dari suster datang terus bawa, kamu pakai baju putih itu aja udah yang ya ampun, akhirnya dia operasi juga gitu. Terus mau masuk gitu. Nganterin kan tuh ke depan pintu semua kita ruang operasi.
Sampai Mama baca ruang operasi karena Mama juga belum pernah merasakan. Maksudnya keluarga Jangan kita sampai inti lah. gitu tidak pernah ada yang seperti itu Jangan gitu. sampai. Jangan sampai gitu kan. Sampai gini, Tuhan kenapa anakku ya? Nggak ada begitu. Kenapa bisa gitu? Nggak tahu ya. Jadi kayak mendingan aku aja gitu mungkin ya. Oh. Dia bilang, Tuhan kenapa ya anakku yang lagi apa namanya? Cari karir. Lagi berkarir, lagi berkarya, lagi gitulah gitu ya. Kenapa ya harus dia? Terus dia yang ini lagi masa-masa emasnya, yang lagi mencari poin-poin begitu kan, yang lagi ingin menunjukkan aku loh masih bisa untuk bertanding begitu kan. Tapi malah dikasih begini. Tapi kenapa Tuhan malah kasih begini ya? Kenapa harus dia? Gitu. Ada seperti itu. Jadi makanya Mama tuh nggak banyak ngomong pada waktu kamu di rumah sakit itu. Lebih banyak komunikasi sama Tuhan lebih dari hati. Jadi banyak diem kan, suka diem ngeliatin kamu gitu di tempat tidur gitu kan, diem pegang HP. Sebenarnya pegang HP itu cuma pegang doang gitu kan, kayak pegang cuma lihat tapi nggak concern lah dilihat, cuma ya terus berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa ya gitu, ada lagi balik lagi ke situ tadi yang kayak pertama ya, ada lagi seperti itu. Kenapa ya gitu, kenapa harus anakku gitu, kenapa enggak aku aja lah, aku ini sudah tua gitu kan. Iya begitu. Terus kan udah masuk nih ruang operasi itu, aku juga tegang gitu. Iya. Aku ini apa rasanya, kan belum pernah kan, jadi ada ya khawatir pasti ada, tegang pasti ada, cuman apa ya, mungkin gara-gara obat bius kali ya, anestesi itu kali ya. Iya. Aku aja bilang, kan ada nunggu kan, itu kan karena ada pasien yang lagi sudah operasi lagi di ruang recovery. Iya, ada nunggu ya. Aku nunggu sambil nunggu dokternya datang kan. Aku cuma ngomong sama sus, itu ngobrol biasa loh. Maksudnya biar nggak kepikiran gitu. Iya. Biar ngilangin kekhawatiran ini, iya. biar hilang. Itu ngobrol aja. Ya udah habis itu kan aku di kursi roda. Itu lumayan lama lah, 15 menit paling. Terus tuh disuruh pindah ke, jadi itu aku ngobrol sama suster sama dokter anestesi. Nah, dokter anestesi bilang ya udah pindah ke kasur. Oh, udah mau tindakan ya, Dok? Belum. Ya namanya dokter kali, biar kita nggak takut atau apa gitu kan. Pindahlah di situ. Cuma yang ku ingat cuma sampai situ aja. Habis itu hilang. Udah nggak ingat apa-apa. Ingat-ingat ya udah keluar. Nah, terus Mama nungguin itu kan lama loh, itu dari jam 12 siang sampai jam setengah 7. Setengah 7 ya. Naik kamar tuh setengah 7. Itu gimana itu? Itu ngapain aja? Terus apa yang dirasain tuh? Selama 6 jam setengah. Iya, begitu kamu masuk gitu kan. Nungguin itu tadi kan. Mama kan enggak bilang apa-apa ya. Enggak bilang, cuma aku dorong terakhir terus aku pegang-pegang aja kepala. Enggak ngomong karena kalau aku ngomong Tuhan berkati itu aslinya susah, berat ya. Mau ngeluarin ngomong itu kan, cuma ya udah dalam hati gitu kan. Gini kan terus sama gini-gini ini kepala ya doakan gitu. Doakan. Tapi nggak terucap aja. Nggak terucap, cuma dalam hati aja. Supaya kamu juga kuat gitu kan. Karena kalau aku kuat, kamu kuat. Iya. Udah diam, ngeliatin kan, sempat foto ya. Ngeliatin. Ya udah terus kita ke ruang tunggu situ yang rame di situ. Mau nungguin di ruang tunggu apa di atas? Di kamar? Ruang tunggu. Iya, di situ aku enggak. Selama 6 jam setengah? Iya. Enggak kemana-mana. Enggak pindah-pindah, enggak naik? Enggak. Kan lama itu. Ya memang sih awalnya kan dokternya bilangnya cuma 3 sampai 4 jam. Ya, taunya lebih lama. Lebih lama kan pada saat itu kan posisi juga kan belum makan ya sebenarnya waktu itu siang kan jam 12 siang. Kalau aku kan memang belum enggak boleh makan kalau aku. Makan terus maksudnya kan puasa harus puasa. Kita mau prepare kamu jadi apa-apa gitu, kita berdoa dulu di kamar apa gitu kan. Terus ya jadi makan itu udah nggak kepikiran gitu. Jadi sampai akhirnya kok udah 3 jam. Terus belum ada keluar. yang dipanggil udah 4 jam belum keluar. Sampai nanya nih, jangan-jangan bukan di sini jalan keluarnya. Gitu kan. Baru keinget. Jangan-jangan dia sudah keluar dari belakang. Tapi kenapa kok nggak dipanggil gitu kan. Nanya ada yang keluar dari ruang operasi situ nanya. Mas mau nanya, kalau habis operasi biasanya keluarnya tetap dari sini atau dari tempat lain? Pintu lain. Oh, pintu lain, Bu. Pintu mana? Pintu sini. Oh, berarti kelihatan dong. Iya, oh berarti kelihatan.
belum ada yang keluar nih dari situ gitu, ada yang keluar tapi orang lain, terus ada yang dipanggil, oh dipanggil berarti gitu, udah nungguin lapar dong, lapar aja sampai bilang sama si guru, beli ini di bawah gitu, sampai bawa suruh gendut datang bawa makanan, bawa aja ke sini gitu kan, saking nggak mau ninggalin tempat itu. Siapa tahu sewaktu-waktu dokter datang butuh sama keluarga kan gitu, karena maksudnya ini operasi yang besar lah ya, maksudnya bukan kayak cuma operasi biasa gitu kan, kita kan takut juga gitu. Jadi selama nunggu itu kan dokter lagi pergi ya, bilang, tante gimana? Iya udah masuk gini. Tanya dokternya, bilang, dok ini gimana? Kenapa tante? Ini air mata jatuh terus nih gimana ya? Ya tante sabar ya gitu. Iya dok, nih air mata nggak bisa ditahan, kenapa ya gitu, ngomong sama dokter gitu. Ya tante sedih, ada iya gitu dari udah. Ya udah gitulah. Selama 6 jam terus. Selama 6 jam setengah itu. Iya. Sampai malu berdoa juga sambil kan. nangis. Malu juga, aduh kok tadi nggak pakai kacamata hitam ya dari masa ada orang kacamata hitam di biar nggak kelihatan gitu kalau nangis kan. Terus ya udah bodoh gitu kan, udah biasa ini kalau di rumah sakit kan udah biasa ini sih orang nangis gitu, tapi kan malu juga gitu kan. Tapi ya untungnya dekat dinding ya, jadi ngadep dinding, jadi kayak cuma pura-pura gini, tapi ya, nangis gini lagi, nangis lap lagi gitu. Selama 6 jam gitu kan. Terus akhirnya kan ketemu kamu tumpah nangis ya kan. Pas aku keluar tuh, karena aku keluar tuh kan, aku juga nggak sadar itu, cuma udah tiba-tiba keluar dari ruang operasi, terus kan langsung ada mama tuh, aku cuma tiduran terus ngeliat ada mama tuh, terus itu aku sebenarnya kedinginan sampai menggigil. Iya, menggigil. Kan memang di ruang operasi kan memang dingin, terus belum makan, kan memang harus puasa kan kalau mau operasi. Memang habis operasi menggigil, Pak. Iya, jadi itu kan menggigil sekali, terus ngeliat mama gitu kan. Nah itu kan harusnya kan masuk ke ruang recovery dulu 1 jam. Nah itu kan aku paling cuma setengah jam. Habis itu kan minta naik karena saking menggigil tuh. Karena udah saking nggak kuatnya tuh. Iya kan dipanggil suster, Prof Jordan gitu kan. Terus aku langsung bilang, keluarga iya namanya. Dia bilang gitu kan. Terus ketemu sama si dokter Ipang. Ini loh Bu, ini kita akan dikasih fotonya tuh. Dikasih penjelasan ini, dia jadi dioperasi, jadi kita sudah sambung ini 2, ini satu sini gini. Kamu bilang, mah sini gitu. Itu ini loh, itu. Nggak sadar ya? Enggak. Terus mbak dokternya, oh iya Bu, katanya, pergi aja dulu ke situ. Dia bilang gitu kan. Mungkin dia kepingin ketemu sama keluarganya. Jadi dokter Ipang itu belum selesai menjelaskannya itu, belum selesai dan menjelaskan ya. Itu kamu sudah manggil gitu kan. Terus ya udah, mungkin maksudnya biar dia lebih tenang di dekat keluarganya gitu. Iya kan, memang pas sampai naik juga itu kan aku ada yang itu kan, jadi kan itu rame kan di kamar itu kan, kita ada beberapa orang lah. Itu kenapa aku bilang, Mak sini dekat-dekat, karena yang orang lain itu kelihatan ada orang. Yang ini pandangan gue, ini ada orang, cuman mukanya nggak kelihatan. Itu yang kulihat tuh rame orang. Emang rame. Iya, cuma muka, jadi badannya aja nih sampai leher, tapi mukanya nggak kelihatan gitu. Makanya kan aku cuma gini-gini aja manggil. Iya. Karena nggak kelihatan. Iya kan, terus yang di ruang recovery itu kan, yang di situ kan tumpah nangis ya. Dia bilang, maksudnya, puji Tuhan anakku ternyata nggak mati. Mati. Nggak, maksudnya pasti kan khawatir. Iya, khawatir ada kan. Maksudnya ya berhasil dia keluar dengan selamat walaupun masih dalam keadaan sakit gitu kan. Selamat lah gitu. Terus karena dibilang, Bu, operasinya 98% berhasil gitu. Dia nggak bilang 100 kan. 98% berhasil, dia bilang, ya puji Tuhan dok, terima kasih ya gitu. Terus kamu panggil itu, terus makin kan tumpah di situ karena akhirnya dia berhasil dia keluar gitu kan. Ya itu makanya kan kamu bilang, Mak jangan nangis gitu kan. Mak jangan nangis, nanti aku sedih gitu. Iya. Tapi nggak bisa lagi ditahan. Nah disitulah nggak bisa lagi ditahan Bang. Makanya Mama nangis di depanmu itu sesungguhkan gitu, sampai kayak nangis gimana betul itu.
Karena udah dari tadi itu udah menahan, udah berhari-hari itu udah nahan tangis itu di depanmu itu kan. Makanya pas kamu itu, kamu bilang, tak cium gitu kan. Jadi aku cium sambil aku berdoa, puji Tuhan dia sudah kembali dari ruang operasi gitu loh. Gitu, jadi makanya Mak jangan nangis, kan nangis terus di situ. Iya, lumayan lama lagi. Terus kan ada suster banyak. Ada suster gitu kan, terus ya itu, gitulah perasaannya orang tua itu. Ya, jadi gak gampang ya. Gak gampang jadi orang tua. Terus lama lagi sampai sekarang ini. Iya. Masih belum bisa ngapa-ngapain, cuma bisa jalan aja. Bisa jalan, jadi temenin terus. Ngobrol-ngobrol seperti ini. Ya begitu loh perjalanan kan nggak iya, kenapa nggak semuanya enak dilihat orang. Kan kenapa juga kita mengiyakan kamu dioperasi, kan mungkin ada pertanyaan kan ya, kenapa kita mama itu setuju, kan harus minta persetujuan juga kan ya, setuju diadakannya operasi ini gitu. Kenapa begitu? Karena dokter menjelaskannya itu, dokter menanyakan kamu dulu kan, dia bilang Jordan masih mau main apa tidak? Iya. Masih mau bertanding apa tidak? Atau mau cuma sembuh aja? Iya, gitu. Atau cuma mau sembuh aja? Atau apa lagi untuk kedepannya apa? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau untuk kedepannya? Gitu kan? Terus kan kamu bilang, iya saya masih mau Olimpiade sama apa yang kemarin, yang terakhir biasanya? Tadinya kan maunya tuh yang terakhir itu pertandingan dunia ya? Iya, dunia World Champ. Cuma kan nggak, kata dia. Ini masih masa konsultasi. Dia bilang kalau World Champ berapa lama lagi? Aku bilang kan 1,5 bulan tuh. Oh nggak mungkin bisa katanya. Ya sudah kamu lepas dulu. Kalau misalkan 3 bulan kamu nggak main gimana, dia bilang. Iya. Itu aku sempat ngedown juga. Ngedown kan. Aduh gimana? Karena apa yang aku ngedown itu karena aku mikirin siapa Meli sama aku tuh udah komitmen juga sama orang Jarum. Ya, maksudnya kan aku juga diterima sama Jarum ini kan karena aku ada komitmen yang benar-benar serius di Jarum ini. Karena juga mikirin Meli, jadi kayak aduh, Meli juga harus merasakan walaupun dia tidak merasakan sakitnya, tapi kan melibatkan dia gitu. Jadi ada jadi ada perasaan nggak enak sama Meli, sama pelatih, sama Jarum terutama. Sama Jarum juga. Jadi itu makanya. Terus dokter menjelaskan begitu, dokter juga bilang ya 3 sampai 6 bulan dia bilang. Di situ juga mama berpikir tuh, waduh 3 sampai 6 bulan. Sementara dia di Jarum dia sudah, maksudnya kan kayak ada perjanjian baru gitu. Masuk, baru mau memulai, baru mau menunjukkan hasil. Dia seperti itu. Nah, itu yang bikin mama kadang-kadang sedih itu. Tuhan kenapa harus dia? Nah, itu kayak gitu tuh. Dia ini baru mau menunjukkan kembali, mau komitmennya itu mau dia nyatakan benar-benar nih, gitu kan. Komitmennya itu mau dia laksanakan dengan serius gitu. Tapi kenapa begini ya jadinya? Nah, itu yang makanya kenapa banyak diem di rumah sakit cuma ngelihat kamu datang lihat, suapin makan, apa itu sebenarnya di situ tuh hati itu bergejolak. Iya. Itu sebagai orang tua gitu kan, dan tahu perjalananmu dari sini ke sini balik lagi ke sini gitu kan, dan mau menunjukkan nih loh aku masih mampu sebenarnya gitu kan, aku masih mampu loh gitu. Tapi terjadi seperti ini apa ya, kenapa ya Tuhan, kenapa begitu ya juga ini harus dihadapi kan. Jadi tuh ada satu pencerahan, ada satu lagi apa namanya semangat yang timbul dari mama itu ya gara-gara dokter itu bilang kamu mau kemana, mau apa lagi yang mau dicapai, masih mau main atau tidak? Kalau tidak ya udah langsung besok cap-cap udah selesai ya, tapi kalau kamu masih mau main, kamu mau mencapai apa lagi yang harus kamu capai itu, terlebih Olimpiade ya. Ya gitu bilang. Olimpiade gitu kan. Terus kalau yang ini kapan kan ya? Tanyakan kapan? 2024. Oh masih jauh, bisa. Terus dia bilang satu gini, dia nggak lumpuh kok Bu. Nah di situ yang lega sekali. Sebenarnya itu mau pertanyaan dokter selama kita bertanya itu, cuma nggak enak hati mau nanya sama dokter. Terus nggak enak sama kalau aku mama nanya gitu, kamunya kesian.
Nanti jadi pikiran. Jadi kepikiran gitu kan. Padahal cuma nanya Padahal cuma nanya terus, oh iya ya nanti aku jadi lumpuh. Harusnya kamu tidak berpikir jadi berpikir karena pertanyaanku itu cukuplah aku yang aduh kenapa kepikiran gitu. Untungnya Tuhan itu tahu dijawab. Dokter malah nyebut kita sendiri. Kita nggak nanya, dokter itu nyebut sendiri. Dia bilang dia nggak akan lumpuh kok Bu. Mungkin dokter tuh bisa ngebaca kali ya pikiran. Kekhawatiran orang ya. Mungkin dia bisa membaca kepikiran orang tua. Yang paling gitu. Paling kekhawatiran apa sih dengan sakit gini tuh apa sih indikasi yang paling parah gitu. Mungkin ada juga banyak pertanyaan orang sebelum abang kan mungkin banyak yang gini. Mungkin nanti dok gitu kali ya pasien yang lain ya. Jadi dia bilang dia nggak akan lumpuh kok Bu. Dia akan bisa. Jadi situ baru agak tenang ya. Baru puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terjawab juga satu doaku ini gitu kan, satu pertanyaan sama Tuhan itu sudah terjawab gitu kan ya, puji Tuhan terima kasih gitu ya sudah, cuma kekuatannya kurang sedikit ya nggak masalah lah gitu, yang penting dia bisa lagi jalan seperti biasa, itu aja yang sekarang mama mau itu, kamu bisa sembuh seperti biasa. Jalan masih gagah, sekarang jalan kan bilang mama kakiku agak panjang sebelah gitu kan, karena masih agak gini nahan sedikit gitu kan, jadi ya itu aja sudah bersyukur sekali melihat kamu sudah yang bisa berdiri, bisa jalan sendiri, ya udah agak kuat jalannya walaupun masih harus hati-hati gitu. Ya jadi emang nggak gampang buat menjadi seorang atlet, karena kan memang kita nggak tahu kapan kita cedera. Memang kita siapa sih mau cedera, masa kita planning kan nggak mungkin. Jadi emang ini harus dihadapin ya, memang dari keluarga juga, circle terdalam juga emang harus support itu ya, harus menerima dan hadapi juga. Jadi memang inilah yang harus dihadapin kan, harus dihadapi dan memang sabar juga. kan kayak mentalmu kan kayak turun juga ya kan, pasti mental itu turun, jadi kita harus menjaga mentalmu seperti apa, harus menjaga semangatmu tuh harus tetap dijaga, mentalnya harus tetap dijaga kan begitu ya. Itu sekarang kita doakan terus supaya mentalmu tuh nggak ngedown, semangat itu harus tetap berapi-api untuk sembuh dan untuk bisa kembali lagi ke lapangan gitu, bisa lagi bermain gitu, tapi dengan hati-hati gitu ya kan mama tuh sudah siap. Kalaupun nanti kamu main awal-awal gini ya, awal-awal kan pasti yang kayak super 500, super berapa gitu kan ya, mungkin belum bisa menang, belum bisa apa, itu sudah siap gitu. Dan kamu juga sudah harus siap itu bang, karena kan untuk balik lagi ke awal itu agak susah ya gitu, apalagi lama nggak berlatih agak susah gitu kan. Terus sekarang kan yang harus lebih hati-hati karena nggak bisa langsung main selonong boy aja, main sikat gitu kayak sebelum kayak dulu gitu, nggak bisa. Sebelum cedera kan belum bisa gitu. Jadi yang mendingan ya kayak mungkin belum bisa menang, tapi ya paling tidak bisa menyamakan mereka, itu aja sudah bersyukur. Nah nanti di Olimpiadenya baru itu ya harapannya kan seperti itu ya, walaupun harapan kita mau menang, siapa sih yang nggak kepingin menang terus ya, tapi takut nanti saking kita mau emosi nih, gue udah lama nggak main, udah istirahat, udah latihan banyak nih gini, aku harus main, cedera lagi kan takutnya. Jadi ya perlahan-perlahan tapi pasti. Siapa sih yang orang nggak mau kalah? Aku aja udah sakit segini parahnya aja masih mau main kan, berarti masih mau cari menang kan? Iya gitu. Jadi itu semua harus sudah kita persiapkan mulai sekarang gitu loh. Lama juga udah ngobrol nih. Iya. Ya memang nggak gampang lah dari perjalanan awal sampai sekarang, terus sakit begini, cedera gitu kan. Dengan cedera yang bisa tergolong parah, tapi ya bersyukurnya juga yang kayak Jarum masih mau terima. Mereka tidak lepas tangan gitu kan ya. Ya terima kasih juga sama Jarum ya kan. Mereka masih mau peduli. Begitu, masih mau menanyakan bagaimana Jordan ini begitu gitu kan, masih terapi juga ke Jarum gitu kan. Mereka masih peduli lah gitu kan. Ya masih percaya juga. Setelah kamu cedera ini, mereka masih percaya gitu kan, masih mempertanyakan gitu. Ya, itu kan yang kupegang kan, kepercayaan Jarum kan. Ya udahlah, mungkin ini aja yang kita bisa share. Iya. Jadi
buat kalian ya, semoga ada pembelajaran lah di kisah gua nih. Jadi apa aja sih yang harus dipersiapkan, apa aja sih tantangannya ya, kira-kira bisa kira-kira sendiri tahu lah. Terus apa sih yang kayak bisa menjadi sekarang jadi pemain dunia, itu apa aja yang harus disiapin gitu. Ya mungkin udahlah, itu kita juga udah cukup banyak berbagi mungkin. Iya. Jadi banyak juga pembelajaran lah. Iya, menang kalah itu harus diterima. Menang kalah itu. Yang penting harus tetap berproses. Iya. Yang lebih baik lagi. Harus tetap solid, harus punya target, gitu kan. Ya mungkin sekarang kalah, besok harus lebih fight. Walaupun kalah lagi, enggak apa-apa, bangun lagi, coba lagi. Hasilnya pasti luar biasa. Pasti akan ada hasil. Iya, akan ada hasil. Oke, ya udahlah. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian semua yang mendengarkan ini. Semoga ada sisi positif yang kalian ambil. Ya sisi negatifnya ya gak usah diambil ya. Iya. Oke, sampai di sini aja kita bincang-bincang, ngobrol santai dengan Tante Gaul. See ya.